Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Master Rick Channel. Di malam hari ini saya akan membahas tentang orderan atau gimana di saat-saat sepi orderan ini kita bisa menemukan spot daerah-daerah yang sekiranya ada intensitas orderan. Jadi sebelum saya bahas, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya dalam membagikan pengalaman saya setiap harinya. Untuk hari ini saya tunjukkan dulu, saya syukuri saja saya mendapatkan 19 trip. Tidak apa-apa, dikarenakan timing ataupun spot saya kurang bersahabat untuk hari ini. Yang dimaksud seperti apa? Saya mendatangi spot di antara jam-jam saya, yang maksudnya ke setiap harian saya atau akun Anda itu bunyinya jam berapa dan spotnya di mana itu harus dipelajari. Beda sama seperti hijau sebelah. Kalau hijau sebelah tinggal kita diprioritaskan, kita duduk di mana saja bisa nyamper orderan, tapi ada tapinya. Tapi pengambilan orderannya jauh. Tapi kalau untuk Grab itu radius di bawah 500 meter. Jika kita diprioritaskan, kita bisa didahulukan untuk mendapatkan orderan. Ini saya buka saja untuk radius Grab itu antara 500 meter ke utara, ke barat, ke selatan, ataupun ke timur. Adapun bisa sampai pengambilan 1 kilo ataupun lebih dari 1 kilo itu dikarenakan satu, driver tidak ada atau drivernya kurang, tapi orderannya ada. Dan yang kedua, di saat hujan lebat kita kekurangan driver atau orderan ada tapi drivernya yang on sedikit. Yang saya maksud seperti itu. Jadi begini, kita menghafali spot-spot kita itu seperti kita mencari orderan dengan berpindah-pindah tempat, tapi masih spesifik kita mencari orderan dengan menghafalkan jam-jam kita mendapat orderan dan di mana lokasi-lokasi yang sekiranya ada orderan. Yang saya maksud, saya pernah bilang kemarin, history itu tidak terlalu berpengaruh jika orderan sepi seperti ini. Yang penting kita mendekati lokasi pengantaran, lokasi yang sekiranya ada orderan. Nah, kita bertarung di situ. Tapi saran saya, jika di situ banyak orderan dan drivernya banyak banget di situ, mending kita pindah. Kalau saya seperti itu. Jadi kita tidak usah mendekati ramai-ramai untuk mendapatkan orderan, walaupun di lokasi tersebut banyak orderan. Dikarenakan apa? Kita belum tentu mendapatkan orderan didahulukan kepada
oleh sistem. Jadi kalau saya mainnya tetap di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu yang saya maksud masih di bawah radius 500 km, 500 meter. Kita masih ada harapan untuk mendapatkan orderan. Yang saya maksud jangan kita terlalu mepet banget di spot-spot yang banyak orderan. Jadi malah kita di tengah-tengahnya saja, kalau saran saya seperti itu. Paham yang saya maksud? Di tengah-tengahnya itu seumpama jarak 200 meter ada orderan, ada resto yang ramai, dan jarak sekitar 500 meter ada atau banyak yang menggunakan orderan Grabback ataupun Grab Express ataupun layanan yang lainnya. Kita mainnya di tengah saja. Tapi yang saya bilang dengan catatan di sekitar situ banyak orderan ataupun lumayan orderannya lumayan banyak. Jadi nggak usah mepet. Jadi harapan kita itu bisa dapat dari timur, utara, selatan, karena kita posisi di tengah. Daripada kita mepet bareng-bareng sama driver, belum tentu kita dikasih orderan. Dan ini juga dikarenakan, ini saya tunjukkan, rating saya turun 497. Ini baru 3 hari kemarin rating saya turun, tidak tahu kenapa. Saya di bintang 2. Nah, ini terasa lumayan agak berat untuk mendapatkan orderan jika saya berkumpul jadi satu sama driver-driver yang mencari orderan di spot yang banyak orderannya. Jadi kalau performa itu berpengaruh banget, tapi kalau histori saya yakin untuk saat-saat ini tidak berpengaruh. Kita untung-untungan dalam mendapatkan orderan. Jika pas kita berjalan dan di sekitar atau dekat kita ada orderan, kita belum pernah mendapatkan customer tersebut pun kita bisa nyamber orderan. Ini yang saya bilang seperti itu. Walaupun driver-driver yang sering mendapatkan histori dari customer tersebut, tapi kalau kita gerak ataupun kita lebih dekat ataupun kita jalan pelan-pelan, itu harapan besar kita nyamber orderan. Jadi kalau untuk histori saya tekankan, memang untuk saat-saat ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi entah besok kalau di Yogyakarta, ini kan saya patokannya di Yogyakarta. Antara besok tanggal 20 Februari anak kuliah pada masuk semua, algoritmanya pasti dirubah lagi. Untuk histori itu penting. Tapi kalau untuk saat-saat ini, yang saya rasakan dan saya lihat di teman-teman sekitar, teman-teman mitra Grab, itu tidak berpengaruh. Berpengaruhnya jika kita keadaan gerak dan ada orderan, nah itu yang berpengaruh. Dan yang kedua berpengaruhnya, jika kita setelah mengantarkan orderan, selang 1 menit ataupun 2 menit di sekitaran situ agak jauh ada orderan, pasti kita yang nyamber orderan dikarenakan kita barusan menyelesaikan orderan. Nah itu poinnya teman-teman ya, bisa dipahami. Jadi untung-untungan, tapi tidak tahu di daerah-daerah Anda seperti apa. Tapi kalau di Yogyakarta seperti itu, apa adanya yang dirasakan dalam mendapatkan orderan seperti yang saya bilang ini. Jadi pokoknya teman-teman tetap semangat. Cara kerja sistem Grab untuk saat-saat ini seperti yang saya omongkan ini. Ini tidak 100% benar, tapi 80% benar. Dan terima kasih yang selalu mengikuti konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.